Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Innal innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pada hari yang penuh dengan berkah ini, hari Jumat, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat berjumpa, berkumpul, berdiskusi di waktu yang baik, di tempat-tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabiin, para tabiin hingga ke umat-umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya menggantikan sementara Pak Mangesti yang sedang beribadah haji. Jadi izin selama beliau beribadah haji, saya menggantikan sementara untuk menjadi host, untuk menjadi moderator. Dan mari kita doakan semoga Pak Mangesti dan jamaah-jamaahnya, jamaah-jamaah Baitul Izzah mendapatkan haji yang mabrur dan semuanya selamat hingga tanah air. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kajian kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu kajian ekonomi digital yang pada pembahasan sebelumnya dan pembahasan pagi hari ini kita lanjutkan di pembahasan sebelumnya, yaitu tentang kopi serasi digital, tentang koperasi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini akan dibawakan langsung oleh Ustadz Agus Maksum, yang beliau juga pakar di teknologi, pakar digital, yang sebelumnya sudah ada pembahasan di part satu episode pertama dan episode kedua. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertinggal dengan materinya, itu dapat disaksikan ulang di YouTube kajian Baitul Izzah. Nanti bisa searching di YouTube tentang kajian ekonomi digital, ekonomi Pancasila pada koperasi serasi digital. Itu Bapak Ibu bisa searching untuk episode pertama dan episode kedua. Dan episode yang ketiga ini juga kita akan siarkan langsung di YouTube kajian Baitul Izzah. Dan mohon Bapak Ibu untuk men-share informasi-informasi kajian-kajian kita kepada keluarga, sahabat, kerabat, teman, sejawat, dan sebagainya, agar siar-siar kajian kita, siar-siar dakwah kita semakin meluas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja karena ini sudah jam 6 lebih 20, kami persilakan kepada Ustadz Agus Maksum untuk melanjutkan materi pembahasan sebelumnya. Tawadul Maskuran Ustadz. baik, terima kasih Ustaz Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Ustaz Jabar. Kita doakan Pak Mangesti dan seluruh jamaah haji Indonesia dan jamaah haji umat Islam yang sedang berada di Mekah dan dalam proses pemulangan mendapatkan haji mabrur. Doa-doanya dikabulkan, titipan-titipan doa kita dikabulkan dan mudah-mudahan kita bisa segera juga mengikuti untuk berhaji. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita bertemu pagi hari ini dan kali ini eh, saya akan meneruskan pembahasan tentang platform digital ekonomi Pancasila dalam implementasi
realnya. Nah, implementasi real platform digital ekonomi Pancasila itu adalah platform digital. Nah, dua episode kemarin itu kita sudah ulas hal-hal yang terkait dengan dialektika, teori, dan eh, bagaimana itu platform digital ekonomi Pancasila kita wujudkan dalam sebuah koperasi digital. Nah, yang kali ini eh, sebenarnya ada banyak permintaan itu untuk bocornya data, tapi saya kira itu sudah cukup banyak dibahas dan saya kira nanti nanti mengurang apa itu namanya mengganggu ya, mengganggu alur apa namanya diskusi tentang koperasi strategi digital. Jadi saya meneruskan saja koperasi strategi digital soal ke kebocoran data yang luar biasa yang kali ini itu sudah saya tulis melalui beberapa artikel dan saya share di AI Digital, bisa di-share di situ. Eh, nah, kali ini itu juga tidak kalah hebohnya dengan eh, hal yang bocornya data itu, ya ini terkait startup digital terempas badai. Yang sebenarnya tema ini itu sudah kita angkat 1 tahun yang lalu ya. Coba saya coba ingat-ingat nanti saya share lagi itu kebetulan 1 tahun yang lalu pernah kita mengangkat startup digital terampas badai dan itu sudah saya apa namanya edit menjadi video pendek 27 menit nanti bisa saya share setelah ini apa sebabnya dan eh, saya kira kita perlu pahami karena kemudian sekarang muncul lagi terempas badainya itu kenceng sekali gitu ya, lebih kenceng dari sebelumnya. Sebuah startup yang luar biasa besar di India itu eh, dan dia diinvest gitu ya oleh angel investor kelas dunia itu sahamnya jatuh sampai nilainya nol gitu ya, nol ya. Jadi nggak ada lagi nilainya dan para investor itu kemudian mau nggak mau terpaksa merelakan sudah merelakan untuk tidak lagi menagih ya kan gitu. Nah karena memang sudah tidak ada nilainya itu Bayu namanya Bayu. Nah, itu startup yang nilainya 360 triliun dan saya kira investor-investor yang ada di situ, investor-investor besar yang juga invest di startup-startup di kita. Ya, seperti apa namanya SoftBank, Google, Tencent, Temasek, eh, apa namanya Jack Ma itu Alibaba, ya, ya. Sebenarnya pemain-pemain dunia yang menginvest startup itu ya itu saja. Jadi eh, seluruh dunia ini kepemilikan startup digital itu ya itu aja berputar itu saja. Dimulai dari sebuah eh, apa namanya startup perlombaan startup yang orang biasanya menyebut namanya hackathon, hackathon. Jadi itu lomba di mana kemudian anak-anak muda itu punya ide tentang startup, bagaimana menjadikan sebuah bisnis usually bisnis offline bisnis seperti warung kopi, seperti jualan gorengan, seperti jualan sembako, seperti eh, jualan eh, nasi bungkus, seperti jualan apa saja yang biasanya kita lakukan, ya, belanja sayur, eh, keliling itu didigitalkan, dijadikan ide startup digital. Nah, biasanya mereka kayak begini, ini biasanya diwadahi dalam satu lomba-lomba dulu di level perkotaan. Misalnya Surabaya, Jakarta, Bandung, lalu nanti di level nasional, ya. Wah, ini ide-ide yang luar biasa bermunculan itu, bermunculan. Lalu kemudian tidak semua ide itu diterima. Hmm,
Nanti ide yang lolos itu didanai. Nah, didanai. Pendananya itu kalau di Indonesia masih pemain-pemain kelas lokal. Nah, saya nggak mau sebut ya nanti supaya tidak timbul masalah. Ada. Nah, setelah itu kelasnya sampai didanai itu cuma 1 miliar aja. Itu maksimal sudah. Nah, kalau sudah level 1 miliar, itu kemudian apakah dia sudah untung? Enggak, startup ini belum untung. Tetapi sudah ada usernya. Nah, itu dia. Sudah ada usernya. Usernya, let's say katakanlah mulai dari 1.000 sampai ya puluhan ribu. Lalu dia dikirimlah ke Singapura, dikirimlah dia ke Hong Kong. Nah, di sana dia mulai didanai lagi. Nah, itu nanti didanainya udah kelasnya di atas 10 miliar, 10 miliar, bahkan nanti bisa 1 triliun. Nah, kita mengenal namanya investor seri A, seri B, seri C, seri D. Nah, nanti kemudian kalau sudah namanya seri B, C itu udah triliun sampai ya, triliun sampai kemudian yang disebut dengan unicorn. Nah, startup digital yang seperti ini ketika disebut seri A 10 miliar, seri B ratusan miliar, kemudian seri C sudah triliun, itu startup itu belum untung, sama sekali belum untung, masih masih namanya bakar uang. Jadi uang yang dia peroleh dari seri A, seri B, seri C, seri D sampai yang disebut dengan unicorn dan bahkan dekakorn, unicorn itu 16 triliun ya dengan kurs rupiah yang sekarang 16.000 itu. Nah, Dekakon itu 160 triliun. Nah, kalau Baidu tadi itu, Baidu itu di India itu 360 triliun ya, triple Dekakon ya itu udah triple Dekakon. Apakah dia untung? Tidak, dia masih buntung. Nah, sekarang mengapa mereka kemudian menjadi nol? Nah, ini yang saya akan bahas ulang sehingga kemudian nanti kita bisa diskusikan dan itulah yang sebut sebagai waktu di mana ia exit. Exit. Exit itu apa? Keluar dari bisnis itu. Apa yang dimaksud keluar dari bisnis? Ya investor tadi. Tadi kan tanam modal di sebuah apa itu namanya startup digital. Oke, dia tanamnya katakanlah 1 miliar. Ketika dia exit, itu dia berharap mendapatkan kembalian modal lebih dari 1 miliar. Katakanlah ya dia dapat 2 miliar, tapi dia menjual saham awalnya dia, tetapi tidak dijual semuanya. Yang penting pokoknya dia dia udah kembali kembali uangnya. Nah, itulah yang disebut dengan seri A menjual ke investor seri B. Nah, tadi nilainya katakanlah awalnya 1 miliar, ini sekarang nilainya menjadi 10 miliar, maka nilai sahamnya udah naik 10 kali lipat. Nah, dia katakanlah punya saham berapa 20% yang dia jual apa tuh namanya separuh aja 10%-nya. Nah, dia udah dapat exit ya. Ketika dia menjual itu, dia menjual saham itu dia udah dapat kembalian plus dia masih punya saham di situ. Yang saham itu pada seri berikutnya itu akan bisa naik 10 kali bahkan 100 kali lipat karena nilai perusahaan itu valuasinya. Nah, ini ingat valuasinya. Valuasi itu artinya dia tidak punya value sebegitu, tapi kemudian dihitung sehingga kemudian valuasinya itu nilainya itu diasumsikan segitu, maka investor berikutnya masuk dengan nilai seperti itu. Valuasi itu dihitung dari mana? Apakah dihitung dari profit? Enggak, sama sekali tidak. Nah, ini model bisnis yang pada awalnya banyak sekali orang yang nggak paham, terutama orang-orang yang berlatar belakang ilmu ekonomi sampai yang MBA, itu nggak paham dan tidak mengerti bagaimana ada model bisnis seperti ini. Bisnis itu kan as usual ya profit dari penjualan. Enggak. Ini profitnya dari memainkan harga saham di satu perusahaan dengan valuasi. Nah, valuasinya didasarkan pada apa? Apakah didasarkan pada keuntungan? Enggak. Bahkan semakin besar kerugiannya. Yang dihitung adalah jumlah user. Nah, jumlah user. Semakin banyak jumlah user, maka valuasinya semakin tinggi. Nah,
Jadi hitungannya adalah eh, uang yang diinvest itu digunakan untuk menambah user, membeli user, gitu. Nah, itulah makanya kemudian user dari sebuah startup digital itu terus bertambah, semakin bertambah user, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk operasional. Karena apa? Semakin tambah user, semakin banyak uang yang harus dia gunakan untuk memberikan kepuasan user itu bertahan berada di situ untuk mendapatkan apa yang mereka sebut sebagai cemumu, cepat, ya, mudah, murah. Nah, contoh yang paling simpel dari cemumu itu adalah ojek lah. Kalau usia kita ini yang eh, tahu pernah punya ojek pangkalan, itu kan tidak cepat. Kita mesti datang ke sana lalu tidak murah. Nah, harga ojek pangkalan itu kadang-kadang lebih mahal dari taksi kalau kita nggak tahu, ya kan gitu. Eh, dan kemudian tawar menawar yang itu tidak mengenakkan sehingga mudah, nah, cepat, mudah, murah. Itulah yang kemudian dipertahankan. Nah, saya kira gini, untuk memahami ini, diskusi ini, saya ingin memutar sebuah video pendek 6 menit. Video ini adalah video bagi mereka-mereka yang ingin masuk ke startup digital. Maksudnya siapa-siapa yang ingin memahami dan ingin masuk ke startup digital, bagaimana sih kita membuat startup digital itu belum untung, kok bisa mendapatkan investor dan bisa mendapatkan keuntungan. Sebenarnya kayak apa itu model bisnisnya? Nah, model bisnis ini melawan seluruh logika ekonomi yang ada di ilmu ekonomi yang ada pada waktu itu. Kenapa? Karena ini gimana perusahaan kok nggak pernah untung, bakar uang terus, tapi usernya bertambah, kan gitu. Tapi yang paling jelas kemudian dia semakin membuat pesaingnya mati semua, seperti Gojek membuat ojek mati, membuat taksi mati. Ketika dia masuk ke GoFood, maka membuat apa namanya warung-warung yang tidak masuk ke GoFood itu menjadi sepi. Sementara mereka yang diservis oleh GoFood seperti Migacoan kayak gitu itu rame sekali gitu. Nah, sementara ya perusahaan sendiri nggak untung gitu. Nah, jadi untuk memahami ini itu mari kita putarkan sebuah video 6 menit yang ini berasal dari sebuah eh, pembina startup. Ya, jadi kalau kita mau melakukan startup itu nanti Tech in Asia itu menjadi salah satu jalur di mana kemudian para pemain startup yang masuk ke situ itu belajar memahami model bisnisnya. Nah, dari model bisnisnya itulah kita tahu, oh ternyata kayak begini. Ya, disitulah nanti kita akan kenal namanya predatory pricing dan lain sebagainya yang nanti pada ujungnya akan itu menanam bom waktu yang akan meletus pada saatnya dan sekarang ini sudah mulai meletus. Oke, saya akan putarkan ya video ini, mohon disimak. 6 menit. Eh, Suaranya nggak keluar, Ustaz. Suaranya nggak keluar. oh, suaranya nggak keluar ya, sebentar, sebentar. Nah, Ya. itu tadi yang saya mau, yang tadi saya tanya, sebentar. Oke, oke, oke.
Oke, mudah-mudahan udah keluar nih. Sudah keluar Ustaz. Sudah Ya. bisa. Halo, Umar. Apa kabar? Lama banget kita nggak ketemu. Wah, Amir, kabar baik. Kemana aja lo? Kok jarang kelihatan? Iya nih Mar, gue habis diminta bokap bantu ngurusin adik gue yang baru mulai kuliah di luar kota. Ini ya baru aja gue kemarin balik. Ngomong-ngomong, kapan hari gue sempat lihat berita tentang startup lo. Selamat ya udah profit. Katanya lagi cari investor baru nih. Thank you bro. Ya gitu deh, namanya juga startup. Ada aja kebutuhan duitnya. Ngomong-ngomong tentang investor startup, sebenarnya gue dari dulu itu heran sih sama mereka. Heran gimana, Mir? Iya, gue heran tuh sama Ini banyak investor-investor muncul yang di kasih sosial duit media sampai mengenai triliunan masalah. rupiah. Padahal startupnya aja belum untung loh. Kalau kayak di startup lo, gue masih bisa ngerti karena udah untung dan model bisnisnya terbukti. Nah kalau yang lain, contohnya kayak Uber yang 2 tahun belakangan rugi sampai 50 triliun rupiah. Tetap aja investor pada ngantre tuh mau kasih modal ke mereka. Atau nggak usah jauh-jauh deh. CEO Gojek tahun 2018 lalu kan pernah bilang kalau bisnisnya masih belum untung. Tapi buktinya abis dia ngomong gitu, perusahaan-perusahaan gede kayak Google, Visa, sampai Tencent tetap aja mau nanam modal ke mereka. Oh, kayaknya gua ngerti deh arah pertanyaan lo. Tapi kalau di bayangan lo sendiri, mereka kapan balik modalnya? Iya, mereka bakal mulai untung kalau startupnya udah profit. Kan investor sebagai pemegang saham bakal dapat dividen dari labanya. Well, lo nggak salah sih. Tapi sebenarnya investor nggak perlu nunggu selama itu untuk dapetin laba dari investasinya kok. Hah? Gimana bisa? Yang namanya orang investasi, prinsipnya di mana-mana sama aja. Mereka beli aset sekarang dengan harapan di kemudian hari nilainya bakal berlipat ganda. Itulah kenapa ada orang yang beli properti atau emas bukan untuk dipakai sendiri, tapi untuk dijual lagi di masa depan saat harganya udah naik. Terus, apa hubungannya dengan investasi di startup? Kalau kerugian startupnya tambah besar, bukannya justru nilainya makin turun ya? Nah, kalau investasi di startup atau perusahaan nih, apalagi yang belum lama berdiri, rugi yang membengkak nggak serta-merta bikin nilainya turun. Biar lo paham, gue jelasin pakai contoh teman gue yang mau beli gorengan deh. Iya, masa gorengan lagi Mir? Nggak ada contoh lain yang lebih keren apa? Udah dengerin dulu. Nih ceritanya nggak kalah seru kok. Jadi gue punya 2 teman, Acok dan Uco. Mereka berdua suatu saat pengen jajan ke lapak gorengan langganan. Udah jalan kaki ke tempat di mana lapak biasa mangkal, ternyata hari itu si abangnya lagi nggak jualan. Kecewa, mereka jalan lagi ke tempat langganan satunya, yang ternyata lagi nggak jualan juga. Duh, emangnya nggak ada aplikasi yang bisa bantu kita beli gorengan dari abang langganan kita itu? Tanya Acok kesal. Kayaknya nggak ada deh. Kalau gitu kita bikin sendiri aja gimana? Usul Uco. Mulailah mereka berdua bikin aplikasi Asongan Pandai. Wah, keren juga beli gorengan pakai aplikasi. Kirain cuma bisnis kopi aja yang pakai aplikasi sekarang. Iya kan? Nah, fitur Asongan Pandai ini lumayan keren. Mulai dari daftar menu, lokasi real-time pedagang asongan, status lapak, sampai fitur pesan ada di sana semua. Awalnya, Acok Ucok ngetes aplikasi buatan mereka di lingkungan sekitar kantor. Dan ternyata sukses. Lapak gorengan yang jadi mitra ngaku kalau omset dia naik sampai 3 kali lipat. Berbekal kesuksesan awal itu, Acok Ucok berniat ekspansi untuk ke seluruh kota. Tapi mereka nggak punya modal. Terus, mereka cari investor kan? Bener banget, bos mereka, Kakak Obet, bersedia jadi angel investor. Dia mau suntik modal 100 juta rupiah dengan imbalan 20% saham Asongan Pandai. Emangnya Asongan Pandai udah untung? Belum, malah kerugian Asongan Pandai setelah disuntik modal makin tinggi. Dari yang cuma 1 juta jadi 15 juta rupiah per bulan. Tapi di balik kerugian yang membengkak itu, omset gorengan yang berputar lewat Asongan Pandai juga naik. Yang tadinya omsetnya 12 juta sebulan, 6 bulan kemudian jadi 200 juta rupiah setiap bulan. Tapi ya namanya juga masih rugi. Modal mereka makin lama makin tipis. Makanya Acok Ucok siap-siap lagi cari duit dengan cara... Biar gua tebak, cari investor baru kan? Bener, kan udah kelihatan tuh omset mereka naik terus hanya dalam 6 bulan. Karena itu, mereka sekarang pede ketemu venture capital durian runtuh buat ngajak investasi di bisnisnya. Dengan patokan omset perusahaan yang disetahunkan sebagai nilai valuasi bisnisnya, yaitu 12 bulan kali 200 juta rupiah jadi 2,4 miliar rupiah, sekarang mereka berniat jual 15% saham seharga 2,4 miliar rupiah kali 15%, yaitu 360 juta rupiah. Coba tebak, sekarang saham yang dipegang Kakak Obet nilainya berapa duit? Karena Kakak Obet punya 20% saham dengan nilai valuasi Asongan Pandai sebesar 2,4 miliar, berarti nilainya jadi 2,4 miliar kali 20% sama dengan 480 juta. Iya, benar.
Aset punya Kakak Obet di Asongan Pandai udah naik sebanyak 4,8 kali. Itu artinya Kakak Obet udah untung hanya dalam waktu 6 bulan. Tapi itu kan hanya sebatas nilai di atas kertas. Pada kenyataannya kakak Obet nggak terima duit sama sekali kan? Nah, sebenarnya Kakak Obet selalu punya pilihan untuk ngejual saham yang dia punya ke pihak lain. Kalau ada yang tertarik beli. Katakanlah Durian Runtuh sebenarnya tertarik ambil 20% saham Asongan Pandai. Tapi yang dijual sama Acok Ucok cuma 15%. Sisa 5%-nya bisa dibeli dari Kakak Obet. Kakak Obet ngejual sesuai nilai valuasi Asongan Pandai, yaitu sebesar 2,4 miliar rupiah dikali 5%, yaitu 120 juta rupiah. Duit yang dia terima udah lebih besar dibanding waktu pertama kali beli sahamnya 6 bulan lalu kan? Oh gitu Mar. Jadi nggak perlu tunggu sampai perusahaan raup laba dulu ya? Iya, semua tergantung strategi exit dari tiap investor. Emang kakak Obet ada di mana sampai perlu strategi buat keluar segala? Exit di sini bukan keluar dari satu tempat, tapi cabut dari bisnis di mana si investor nanam modalnya. Cabutnya ini tentu dengan duit lebih banyak dibanding modal yang dia suntikin di sana. Exit ini bisa macam-macam, mulai dari jual ke investor lain saat ada putaran penggalangan dana baru, saat perusahaan diakuisisi pihak lain, sampai dijual saat perusahaan go public dan sahamnya diperdagangkan ke masyarakat umum lewat bursa efek. Oh gitu, paham gue sekarang Mar. Nah, sekarang lo tertarik nggak jadi investor di startup gua? Ada harga temen gak Mar? Kalau ada gue mau. Ya, kalau urusan duit aja minta harga teman, dasar bahlul. Ya, baik. Mudah-mudahan tadi bisa ngikutin ya. Waduh, sebentar. Kepencet. Sorry. Boleh saya Sorry. bertanya, Ustaz? Ya, ada Boleh saya bertanya? gangguan soalnya HP-nya. Saya nggak pakai laptop, pakai HP agak sensitif kena sentuhan. Nah, baik. Oke. Mudah-mudahan dari video pendek itu sudah bisa kita pahami ya tentang model bisnis startup digital, di mana startup digital itu pada dasarnya adalah sebuah bisnis yang modelnya itu tidak sama dengan bisnis ekonomi as usual. Jadi orang bertanya, bagaimana bisa ada sebuah perusahaan terus-menerus bakar uang? Dari mana mereka dapat untung? Ya, perusahaan memang hitungannya rugi, tetapi investor itu kan selalu dari investor seri A, seri B, seri C, seri D, sampai kemudian unicorn, dekakon, dan lain sebagainya. Nah, para investor itu sebenarnya dia sudah mendapatkan keuntungan ketika berubah dari seri A ke seri B, karena pada saat seri A, oke, dia yang menginvest, tapi kemudian ketika masuk ke seri B, dia itu sudah diambil alih sahamnya sebahagian dengan nilai puluhan kali bahkan ratusan kali. Jadi investor seri A, seri B, apalagi kemudian dia sampai seri D, seri E, itu dia udah mendapat keuntungan berlipat-lipat, ya. Anu ya, kalau sorry sebentar, ada suara yang bocor, saya agak terganggu. Oke, nah oke, saya kembali ke startup tadi. Jadi kalau dia sudah mendapatkan keuntungan dari saham yang dia tanam, maka kemudian dia akan mendapatkan dua keuntungan, uang dia sudah kembali, plus kemudian dia masih memiliki saham, yang sahamnya itu akan naik.
seri berikutnya. Nah, pada saat yang begitu, maka kemudian eh, perusahaan itu belum untung, tetapi para investor itulah yang memainkan nilai saham, namanya valuasi. Nah, nanti yang akan mendapatkan apa itu namanya masalah besar, tetapi juga bagian dari judi atau bagian dari apa namanya apa spekulasi adalah investor-investor terakhir. Investor terakhir itu dia masuk pada saat nilainya udah tinggi sekali. Ya, nilainya udah puluhan triliun bahkan ratusan triliun. Nah, ini kelasnya sudah kelas si Tencent, SoftBank, Alibaba, Google, dan lain sebagainya. Ya, mereka mereka masuk ke situ sehingga kemudian startup itu tiba-tiba nilainya, wih, ini kok nilainya udah puluhan triliun, bahkan kemudian seperti Goto itu menjadi dekakon 160 triliun. Kalau ditanya apakah mereka untung, ya sampai sekarang nggak untung, kan gitu. Nah, nah pada saat itulah tadi ada muncul istilah di bagian akhir dari video itu strategi exit atau exit strategi. Apa yang kemudian dia jelaskan dari strategi exit? Nah, itu dia adalah menjual saham ke go public atau go public, menjual saham kepada publik. Nah, menjual saham kepada publik itu disebut dengan IPO ya. Yang kemudian kita sering dengar itu namanya IPO. Nah, pada saat IPO itulah para investor yang kelas-kelas kakap itu dia exit untuk keluar dari bisnis itu mengambil uang. Nah, contoh yang kemudian sukses melakukan exit itu adalah Bukalapak. Bukalapak itu nilainya 14 triliun. Ya, jadi uang yang dihabiskan untuk mempertahankan Bukalapak sehingga dia eksis dengan user dan lain sebagainya masih bertahan itu adalah 14 triliun. Nah, pada saat kemudian dia IPO itu eh, dijual dengan saham perdana itu nilainya 21 ya, 21,7 triliun. Nah, sukses. Jadi, gampangannya investor habis uang 14 triliun. Pada saat dia jual saham itu kepada publik, itu dia meraup uang 21,7 triliun. Jadi dia ada keuntungan 7 triliunan rupiah. Nah, si pemegang saham ini udah nggak pegang lagi tuh Bukalapak. Nah, Bukalapak dimiliki oleh siapa? Pembeli saham melalui IPO, melalui saham perdana di bursa efek itu. Nah, sehingga kemudian ini yang kemudian disebut sebagai eh, bom waktu. Kenapa? Karena si pembeli saham yang melalui go public itu, dia sekarang memiliki sebuah perusahaan yang perusahaan ini punya apa namanya hutang yang harus dia kembalikan sebanyak 21,7 triliun. Artinya kalau perusahaan ini harus untung untuk bisa memberikan dividen kepada si pemilik saham yang baru, dia harus mendapatkan keuntungan sebesar lebih dari 21 triliun. Apa mungkin? Ya itulah yang nggak mungkin. Bagaimana mungkin selama ini aja dia nggak pernah untung, tiba-tiba kemudian dia harus dituntut mendapatkan untung 21 triliun lebih. Ya, itu yang saya sebut dia punya hutang yang nggak mungkin bisa dia penuhi. Artinya si pembeli saham go public dari perusahaan-perusahaan Bukalapak nggak akan pernah mendapatkan keuntungan. Saham dia akan terus anjlok. Dan saya kira itu yang dialami Bukalapak. Sehingga kemudian para pembeli saham Bukalapak ya sekarang menikmati kerugian. Nah, jadi si investor yang dapat untung seri A, seri B, seri C sampai unicorn setelah go public ya perusahaan ini memang perusahaan yang memang sengaja sudah mau dimatikan. Jadi
para investor, angel investor itu, good apa itu namanya, Google, Tencent, SoftBank, Sequoia, Temasek dan Alibaba itu sebenarnya mereka ya satu komplotan aja. Apalagi kemudian di situ ada BlackRock, Vanguard, itu satu komplotan aja. Jadi mereka masuk. Oke, ini Indonesia, ini tumbuh besar. Oke, kita mainkan. Nah, gitulah kira-kira. Gimana? Ya udah cari aja tuh startup yang ada berkembang di sana, cari ide-ide mereka di sana, lalu ide-ide itu kita danai dengan pola itu tadi. Nah, seolah-olah startup itu terus tumbuh, ya. Tapi sampai pada titik tertentu mereka akan pertemuan. Itu banyak itu sudah startup di Indonesia ini. Yang mana mau kita teruskan, yang mana kita matikan. Oke, Bukalapak matiin deh. Kan tugas dia untuk melakukan predatory pricing. Ya, tugas dia untuk melancarkan strategi yang disebut disruption, di mana dia akan membayar motivator-motivator, orang-orang yang kemudian didengar suaranya itu untuk bicara tentang apa itu namanya disruption. Ini disebut sebagai era disruption atau disruption era. Anda akan mati kalau Anda tidak masuk ke situ. Maka beramai-ramailah semua masuk ke situ. Nah, kita dengarkan begitu. Semua sehingga masuk ke situ. Nah, pada saatnya dia nanti akan berhitung mana yang sebenarnya akan menang. Itu bisa yang ini tadi, yang terakhir ini yang saya sebutkan itu bisa diikuti di YouTube-nya Hermawan Kertajaya. Hermawan Kertajaya itu menjelaskan tentang ini. Nanti pada akhirnya yang menang itu hanya akan ada satu atau dua, sudah. Satu atau dua, sekedar menjaga agar tidak terjadi monopoli, sehingga mereka bisa berbagi. Nanti kalau kemudian ada tuntutan monopoli, oh enggak, dia berbagi kok antara ini sama ini sama ini gitu. Nah, jadi model bisnis startup digital yang model kayak begini ini sebenarnya menghancurkan sendi-sendi ekonomi. Kenapa? Karena dengan teknik predatory pricing, ya, predatory pricing, Anda bisa cari kalimat ini di AI untuk bisa mendapatkan keterangan itu apa predatory pricing. Intinya predatory pricing itu dia menjual harga di bawah harga produksi. Oke, jadi kalau saya punya aplikasi, lalu aplikasi saya itu menjual barang yang biasanya kita beli itu harga produksinya aja 100.000, tapi saya jual 75.000 bahkan 50.000. Dan memang saya rugi terus. Tetapi si pembeli-pembeli dia akan bilang, wah ini udah belinya gampang, free ongkir, harganya di bawah harga pasar. Ya ramailah menyerbu ke situ semua. Ya, maka kemudian kita bisa mendapatkan orang-orang itu bisa membeli es krim harganya Rp1. Orang bisa membeli barang harganya di bawah harga produksi plus free ongkir. Lalu orang bisa mendapatkan cashback dan lain sebagainya. Pada saat itulah sebenarnya bisnis bakar uang itu dibakar uangnya, ya. Model bakar uang itu membakar uang. Untuk apa? Untuk melakukan strategi namanya predatory pricing. Menjual barang di bawah harga pasar untuk mematikan kompetitor. Kompetitor pasti mati. Nggak mungkin kompetitor akan melawan dia. Misalnya ojek pangkalan, nggak mungkin dia akan melawan Gojek. Ojek pangkalan nggak mungkin dia akan menurunkan harga di bawah harga yang ditawarkan Gojek 10.000 kemana saja waktu itu, ya. Jadi itu yang kemudian praktek predatory pricing itu, di mana dia membuat namanya disruption dan distorsi pasar. Disruptionnya itu kompetitor mati sudah, nggak ada kompetitor bisa melawan dia. Oh, dia sedang bakar uang. Bakar uang itu dia tidak mendapatkan keuntungan. Yang penting user, pelanggan bertambah. Nah, itulah makanya pelanggan bertambah, tumbuh terus, bertambah terus, sampai kemudian bisa menjadi puluhan juta, ratusan juta seperti Goto. Tetapi uang yang dibutuhkan untuk bakar terus, ya nggak apa-apa. Dia akan dari seri A ke seri B ke seri C ke seri D, seri E, lalu unicorn, lalu exit. Nah, lalu kemudian perusahaan itu akan
menjadi perusahaan yang disebut oleh Tempo itu seperti apa ya? Mayat hidup yang mati itu zombie. Nah, hidup sih tapi zombie. Dia sebenarnya menanggung kerugian. Nah, sekarang itulah yang dialami oleh Goto. Itulah sekarang yang dialami oleh Bukalapak. Itulah yang sekarang dialami oleh perusahaan-perusahaan startup yang dulu itu. Itulah makanya kenapa kita sudah tidak mendapatkan lagi cashback, free ongkir, atau banyak lagi. Bahkan sekarang mereka mencoba mulai memonetize itu jumlah user yang terkumpul sekian banyak yang dulunya dimanja itu sekarang mulai dicekik. Ketika kita beli produk sekarang di GoFood, maka harganya sekarang si merchant itu dipotong itu. Kena potongan 5.000 per transaksi plus 10% atau 20%. Jadi dia diminta menaikkan harga dulu. Jadi eh, mulai diperas. Lalu kita yang dulu free ongkir, kemudian murah, itu mulai kena biaya layanan bungkus, biaya layanan delivery, biaya layanan apa? Sampai 3 kali biaya layanan, sehingga kadang-kadang kalau kita membeli makanan harganya 25.000, yang harus kita bayar bisa sampai 40.000. Nah, orang mulai mulai ini kok jadi nggak kayak dulu ya kan gitu. Nah, sehingga kemudian mulailah ditinggalkan oleh user ketika kemudian Gojek mulai bakar uangnya habis, Shopee baru bakar uang ketinggian, pindahlah semua ke Shopee. Nah, kan gitu. Nah, itulah yang terjadi dalam model bisnis startup digital yang mesti kita pahami, yang pasti satu saat dia akan sampai pada titik exitnya, titik di mana bom waktu yang dia tanam itu akan meletus. Nah, di India itu sudah banyak terjadi, di Amerika sudah lebih dulu. Di Indonesia hanya satu startup yang sukses exit melalui IPO, yaitu si Bukalapak. Goto itu mengalami nasib tragis. Dia waktu mau exit itu sebenarnya dia mau mencatatkan IPO terbesar di dunia. Dia menggabungkan Gojek dan Tokopedia menjadi Goto. Gojek sendiri nilainya Dekakon 140 triliun pada waktu itu ya, 14.000 rupiah apa dolarnya. Lalu Tokopedia juga 100 triliun. Jadi ketika digabung nilainya 240 triliun, dan Anda bisa cek harga saham IPO Goto itu mau ditawarkan 560 triliun. Ya. Tetapi saat itu sedang terjadi COVID dan eh, keadaan ekonomi tidak membaik. Lalu kemudian untuk mempertahankan sampai pada exit, dia bakar uangnya sudah habis. Nah, pada saat itulah kemudian dia merayu investor-investor lokal. Nah, masuklah Telkom, masuklah Telkomsel, masuklah BUMN-BUMN yang kemudian ditawari, Anda tuh masuk sebentar lagi IPO 560 triliun, Anda akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Tapi ternyata BUMN-BUMN ini dapat bodong. Ternyata dia gagal melakukan IPO. Sehingga kemudian uang yang ditanamkan ke situ itu tidak muncul menjadi valuasi, tidak bisa dijual. Kenapa? IPO-nya gagal. Nah, itulah kemudian eh, jadi kasus kan. Anda bisa lihat itu masih banyak kan bagaimana kasus BUMN yang kemudian memasukkan saham di Goto, lalu kemudian sampai sekarang belum bisa ditarik. Kenapa? Karena Gotonya turun, jatuh. Nah, saya kira kemudian kita tahu Goto itu yang Tokopedia-nya akhirnya dibeli oleh TikTok. Dan pada saat dibeli oleh TikTok, nilainya nggak ratusan triliun, cuma puluhan triliun. Nah, jadi nilainya saham jatuh betul, kan gitu. Nah, itu pun TikTok membeli bukan karena dalam putaran seri perdagangan, tapi karena dia ditekan untuk tidak boleh beroperasi di Indonesia karena TikTok itu punya namanya TikTok Soft apa itu namanya, yang TikTok Live
soft life itu. Dan itu nggak boleh karena TikTok itu medsos. Sementara untuk perdagangan itu izinnya adalah izin perdagangan. Maka supaya dia tetap bisa beroperasi, dia tahu, wah ini Goto itu sedang ada masalah. Masalahnya adalah banyak BUMN, di situ ada menteri yang sedang dalam keadaan bingung, di mana uang yang dia tanamkan di situ bukan uang pribadi, uang perusahaan. Itu sekarang butuh kemudian bisa dicairkan. Nah, akhirnya kemudian TikTok itu membeli saham Tokopedia ya untuk kemudian punya harapan lagi kan gitu. Nah, saya kira itu ya apa namanya perjalanan startup digital yang model begini itu sudah habis masanya. Nah, yang disebut dengan kemudian disruption era itu pun juga udah selesai karena dia menggunakan kata disruption itu secara tidak betul. Karena disruption itu yang betul adalah disruption yang natural seperti misalnya kamera digital itu berubah kamera dari kamera Polaroid itu berubah menjadi kamera digital. Maka kemudian perusahaan kamera seperti Kodak, seperti Fujifilm itu mati karena kemudian teknologi berubah. Nah, kalau dia terlambat mengantisipasi teknologi itu, maka dia mati. Nah, ini natural. Tapi kalau disruption itu digunakan menjadi model strategi bisnis, seolah-olah kemudian terjadi disruption, padahal yang terjadi bukan karena teknologi yang berkembang, tetapi karena ada model bisnis bakar uang, sehingga kemudian terjadi disruption dan distorsi pasar. Nah, itu disruption yang tidak masuk akal. Itu yang saya sebut sebagai sebuah pelacuran intelektual bagi orang-orang yang meneriakan ini. Dan saya kira profesor-profesor yang meneriakan ini, dulu saya sebut sebagai pelacur intelektual, sekarang ini sudah mulai tobat ya. Sekarang bunyinya udah lain. Saya dengar, oh sekarang dia udah beda, udah lain. Dia sudah menyadari bahwa model bisnis yang begitu itu merusak pasar, mendistorsi pasar, merusak iklim ekonomi, dan akhirnya kemudian ekonomi kita dikuasai asing. Nah, oke, pada saat itulah saya kira harus kita mulai edukasi publik itu supaya tahu selama ini itu dikasih cepat mudah murah itu sebenarnya sedang dalam sebuah strategi asing di mana mereka menguasai pasar yang pada saatnya itu kemudian ekonomi kita itu berada dalam keadaan yang tidak menentu. Nah, saya kira apa solusinya? Solusinya adalah model bisnis, teknologi tidak ada masalah. Nah, bahwa teknologi memberikan kemudahan, gorengan bisa dibeli melalui online, kopi bisa dibeli melalui online, beras bisa dibeli melalui online, di delivery, itu tidak ada masalah. Selama kemudian itu berlangsung secara normal. Selama kemudian platform digitalnya itu bukan platform digital bakar uang. Nah, lalu kemudian yang paling penting, siapa pemilik dari platform digital itu? Pemilik platform digital pada awalnya adalah cuman investor-investor itu. Jadi segelintir orang itu kemudian kita tahu ujung-ujungnya kepada angel investor besar-besar ya, Google, Tencent, SoftBank, Sequoia, Alibaba, Temasek, dan lain sebagainya. Ya, mereka lah pemilik-pemilik dari saham itu yang pada akhirnya kemudian dia menipu. Menipunya apa? Ya, seolah-olah dia sukses, lalu kemudian keuntungan yang selama ini dia peroleh, sekarang dia mau bagikan kepada rakyat untuk melalui IPO. Oke, Anda beli melalui IPO, sehingga kemudian rakyat itu membeli pada saat perusahaan sudah dalam keadaan buntung. Nah, koperasi serasi digital itu sebaliknya. Kita masuk dan launching aplikasi kepemilikan itu sejak awal. Jadi ketika nilainya masih rendah, belum ada nilainya, kita beli bersama-sama, kita modali bersama-sama. Karena platform digital ekonomi Pancasila itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki apa itu namanya alat produksi yang platform aplikasi itu mulai dari developernya, ya developnya, perusahaannya, data centernya. Nah sekarang saya agak ringan menjelaskan apa itu dengan data center setelah peristiwa adanya pembobolan apa itu namanya PDA-nya, pusat data nasional itu sebenarnya data center. Nah nilainya triliun-triliunan. Nah jadi
Ini bisa kita miliki nilai yang besar itu dengan kebersamaan kita. Kita meluncurkan platform itu, lalu platform itu kita miliki, lalu kemudian kita danai bersama. Apakah kita bisa mendanai platform digital yang sebesar itu? Ya sebenarnya bisa, karena sebenarnya platform digital untuk beroperasi tidak memerlukan biaya yang puluhan triliun atau ratusan triliun. Puluhan triliun atau ratusan triliun itu sebenarnya untuk tadi itu predatory pricing, membakar uang, untuk kemudian mendapatkan user yang banyak untuk segera ditawarkan ke berikutnya. Kalau model bisnisnya itu adalah model bisnis as usual, jadi mendapatkan keuntungan dari transaksi, maka sebenarnya yang kita butuhkan nggak usah terlalu tinggi sampai puluhan triliun. Ya, misalnya 1 triliun untuk develop, kemudian kita memiliki data center sendiri, sehingga data center itu aman kita miliki sendiri, sehingga seluruh datanya kita miliki. Let's say kita butuh 1 triliun, maka sebenarnya kalau kita punya user 1 juta, 1 juta orang itu cuma invest 1 juta, 1 juta kali 1 juta 1 triliun. Lalu kemudian 1 juta orang itu menggunakan aplikasi ini sebagai pasar, di mana dia membeli pulsa, token PLN, bayar ini, bayar itu, beli beras, beli ini, udah cukup. Nah, jadi sebenarnya itu yang disebut sebagai model ekonomi Pancasila dengan platform digital ekonomi Pancasila berupa kepemilikan bersama terhadap sebuah platform yang baru tumbuh, ya, mulai tumbuh atau mulai diluncurkan itu sebagai sebuah solusi, sehingga kemudian kita menghadirkan sebuah platform yang nilai harganya normal, kepemilikannya bersama, dan dia tidak menggunakan predatory pricing, tidak menjual disruption era dengan memanipulasi makna. Nah, saya kira itu ya apa yang ingin saya sampaikan sebagai eh, apa eh, pengantar diskusi. Saya kira itu Ustaz Jabar, monggo kita diskusikan untuk bisa mendapatkan pemahaman ya tentang apa itu namanya model bisnis ini. Silahkan Ustaz Jabar. Oke, matur suwun Ustaz. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau tambahan, silakan langsung dinyalakan mic-nya untuk ditanyakan langsung. Monggo. Tadi kayaknya ada Pak Bambang yang ingin bertanya tadi. Ini ada misalnya Mas Pak Zulhendri, oligarki berpindah ke digital, makan rakyat yang jadi mangsa market besar Indonesia. Pelaporan neraca keuangan tidak valid. Ya, karena merugi terus, tapi pihak investor meraih masih mau tanam saham atau beli saham. Iya, ini Pak Zulhendri ini bisa jelasin enggak ini? Oligarki berpindah ke digital. Kemudian yang kedua ini ya, ini namanya engineering apa namanya eh, apa namanya keuangan itu ya. Eh, Memang ada pelaporan keuangan ya yang seperti itu, karena yang dihitung itu nanti dia bukan bukan berasal dari transaksi atau putaran uang. Dia mengasumsikan oke, ini ada user 150 juta. Nah, 150 juta itu kemudian diasumsikan berbelanja sekian dalam 1 bulan. Maka dia ngitung kan 150 juta kali katakanlah 10.000. Nah, itu jadi uang. Uang itu kemudian jadi valuasi kan gitu. Jadi jumlah user itu menjadi valuasi. Itu memang kemudian pelaporan keuangannya itu juga nggak bisa dibaca oleh akuntan normal gitu ya. Akuntan yang biasanya membuat nilai akuntansi neraca balance itu nggak bisa membaca juga, karena kemudian loh, valuasinya ini nilai dari mana kan gitu. Karena akuntan biasanya kan menilai aset itu aset bergerak tidak bergerak. Aset tidak bergerak itu misalnya rumah, tanah, atau apa gitu kan. Nah, itu nanti kemudian ada asumsi-asumsi yang kemudian asumsi itu menjadi uang. Ya, jadi memang laporan keuangan itu ya nilai apa tuh namanya nilainya itu valuasi, itu makanya disebut valuasi. Jadi dia tidak punya value, tapi seolah-olah punya value. Nah, value itulah yang kemudian
dijadikan sebagai nilai yang kemudian dijual. Dan itu kemudian berlangsung putaran bisnis seri A, seri B, seri C, sampai nilainya unicorn, 14 triliun, 16 triliun. Nah, akhirnya yang dinilai itu bukan bukan nilai transaksi, tapi berapa habisnya uang yang sudah dipakai untuk membesarkan bisnis ini. Jadi unicorn itu pada dasarnya uang yang sudah masuk di situ kan gitu. Jadi waktu itu saya heran, ini kenapa negara kita kok jadi bangga terhadap unicorn-unicorn, padahal unicorn itu kan ya siapa aja juga bisa lah. Anak kecil pokoknya disuruh bikin perusahaan, lalu perusahaannya eh, itu kemudian dikasih uang, pokoknya siapa aja pakai aplikasi saya, silahkan download, dapat duit, dapat duit, dapat duit, dapat duitnya dirupakan pada kemudahan-kemudahan. Kamu naik ini bawa kemana aja 10.000, kamu beli ini 1 rupiah, ya anak kecil juga bisa kan gitu, sehingga naik terus karena memang dia didanai untuk kemudian terus bergerak membagi-bagikan uang. Siapa yang nggak mau dikasih duit dalam bentuk rupa layanan jasa, misalnya naik naik ojek, naik mobil kemana aja, biasanya harus tawar menawar, sekarang murah kan gitu. Lalu kemudian membeli es krim 1 rupiah, lalu belanja di mana dapat cashback, ya kan begitu. Itu ya siapa aja pokoknya dapat pendanaan ya pasti besar, walaupun kemudian nanti endingnya juga jadi masalah kan gitu ya. Itu memang kemudian laporan keuangannya itu agak sulit dibaca. Sekarang aja coba cari laporan keuangannya Goto. Ada yang akuntan biasa pasti akan sulit membaca. Ya, tanpa kemudian belajar memahami asumsi-asumsi ya yang dibuat, ya asumsi-asumsinya itu sesuatu yang nilainya bukan aset menjadi aset. Nah, kan gitu. Oke, itu Pak Zul Hendri ini kalau masih ada, tadi ada yang present ya. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, ada tambahan silakan dinyalakan mic-nya biar agar terdengar suaranya. Nah, Itu kalau Pak belum ada, Zulhendri itu kalau masih ada itu ada ya. Itu apa maksudnya? Saya kurang paham pertanyaannya ya. Tentang oligarki yang digital itu. iya Pak Zul, silakan Pak Zul. Langsung disampaikan saja Pak Zul. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ya, saya Yudi dari Bogor, Ustaz. iya Mas Yudi. Apa perbedaan mendasar dari digital yang diutarakan oleh Ustadz dengan platform digital yang sudah ada ya, seperti GoTo atau misalkan Tokopedia? Apa perbedaannya, Ustadz? Saya baru bisa hadir nih, Ustadz. Barusan cukup menarik kan, sampai bakar uang habis, kemudian mereka mungkin akan bangkrut ya gitu. Terima kasih, Ustadz. Bentar, Ustaz Jabar ini kok HP saya. Hmm, ini oh ini ada yang share ya. Ada yang share Ya, kemudian coba nah, nah oke. udah, Makanya udah saya agak masuk. bingung. Karena saya ini pakai mobile, sedang berada tidak di rumah, jadi saya agak agak kebingungan melihat manuver-manuver HP saya ini. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir tadi apa ya? Yang saya dengar, apa perbedaannya Goto, Gojek, Tokopedia? Bisa diulangi lagi, Mas Yudi, supaya saya Ya, bisa gini. paham ya. Tadi kan kalau untuk GoTo, Gojek, mereka bakar uang karena mereka kasarnya penanam modalnya dari BUMN. Nah, sementara yang diutarakan oleh Ustadz itu eh, dari banyak orang sampai 1 juta orang misalkan untuk Oh, oke. memiliki itu.
Nah, perbedaan perbedaan mendasarnya apa? Kalau dari sisi digital mungkin penjualannya secara online mungkin semua akan sama kan kayak begitu. Cuma memang pada saat ini dilemanya masyarakat itu sedang didinabobokan dengan harga yang begitu murah kan kayak begitu. Apa misalkan tanpa ada uang delivery atau apa kan kayak begitu. Apa perbedaannya dengan yang dengan mereka Ustaz? Terima kasih. Oh, oke, oke, ya saya baru paham. Jadi maksudnya perbedaan antara startup digital yang sudah jalan itu dengan apa yang sedang kita mau luncurkan itu. Betul Oke, Ustaz. yes. Ini sebenarnya masa yang agak lama untuk kita bisa memahamkan ya, bahwa startup digital seperti Gojek itu ya, Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu, saya katakan ini predatory pricing pada waktu itu. Hati-hati predatory pricing. Predatory pricing itu dia merusak harga pasar dengan menjual harga di bawah harga pokok produksi. Dan itu menyebabkan user, ya kita ini user yang jumlahnya ratusan juta itu tidak terlalu berpikir eh, apa yang terjadi. Yang penting dia menikmati kan gitu. Loh, saya daripada ke ojek pangkalan tawar-menawar kan lebih baik saya naik Gojek kemana aja 10.000. Daripada saya membeli ke sana udah capek-capek kan lebih baik saya beli di sini kemudian diantar. Nah, praktek predatory pricing itu sebenarnya dumping kan. Nah, itu sebuah sebuah strategi bisnis yang sebenarnya dia melawan hukum pasar. Karena pasar itu normalnya adalah mendapat keuntungan dari transaksi ya. Nah, itulah makanya jual beli itu dapat keuntungannya dari transaksi. Jual beli itu adalah orang berdagang membeli barang nilainya A, kemudian ditambah dengan sekian persen keuntungan, makanya dia naikkan harganya, lalu di situ dia mendapat keuntungan. Prakteknya misalnya, oke dia membeli satu produk, yang produk itu tidak ada di wilayah itu, maka kemudian ya contohnya kalau zaman Nabi itu kan membeli barang-barang dari Syam dibawa ke Mekah, lalu di Mekah itu barang itu kan tidak ada. Nah, tentu dia harus menjual di atas harga kulak dia, ya kan? Harga kulaannya waktu di sana ditambah dengan ongkos kirim berjalan berbulan-bulan, maka kemudian itu ada keuntungan. Nah, jadi menaikkan harga dari harga kulak menjadi ke harga jual, itulah keuntungan jual beli dan itu halal. Ya. Wa halalul bai'a wa harrama riba. Nah, konteks jual beli itu kan begitu. Nah, tapi hukum dagang mendapat keuntungan dari transaksi itu dipatahkan oleh model bisnis predatory pricing. Ini ada orang menjual barang di bawah harga kulak, di bawah harga produksi. Ya tentu saja ini merusak pasar. Ini yang saya sebut dengan distorsi pasar. Nah, distorsi pasar ini merusak ekonomi. Bayangkan saja kalau kemudian dia masuk kepada sektor-sektor yang kemudian itu menjadi tulang punggung kehidupan. Contoh paling simpel, mungkin di sini ada Pak Mulyono nggak ya? Pak Mulyono Tanggulangin ini ada nggak? Oke, kalau ada Pak Mulyono, ada Pak Helmi, ini orang Tanggulangin. Di situ ada pusat kerajinan Intako, industri tas dan kulit, ya kan? Untuk kemudian dia memproduksi tas dan kulit di Tanggulangin, tentu dia kulaan apa apa namanya kulit, lalu kemudian dia produksi, lalu kemudian dia jual, lalu kemudian dia mendapat keuntungan dengan menaikkan harga. Dan itu yang sudah terjadi bertahun-tahun sehingga Intaco itu menjadi terkenal, ya kan? Tapi tiba-tiba kemudian muncul ya namanya platform-platform digital seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya menjual produk-produk seperti yang diproduksi Intaco itu, mengambil dari Cina, harganya murah. Oh, Intaco itu memproduksi naik kayak jaket yang saya pakai ini itu bisa harganya katakanlah 1,5 juta.
Lalu kemudian muncul jaket-jaket yang seperti ini ya, walaupun tidak kulit imitasi, harganya kemudian cuma 250.000, 300.000, ya kan? Ya lalu orang kan eh, oh, toh kalau dipakai juga sama aja tuh kelihatannya. Lalu kemudian orang beralih ke situ. Nah, mereka menjual produk-produk ini di bawah harga yang kemudian menjadikan Intaco itu mati. Sekarang ini bahkan kemarin saya ke rapat di di Koperasi Serasi ini di wilayah Intaco itu persis di jantungnya Intaco di situ eh, orang-orang Intaco bercerita mereka sekarang jualan produk-produk China. Loh, ini gimana sih Pak? Kenapa kok sekarang yang dipajang produk-produk China? Ya gimana gimana enggak Pak? Kita kan produksi harganya segini, sementara ini barang yang kayak begini banyak sekali, nggak mungkin kita menjual harga ini. Enggak, kita ini harga yang kayak gini kita produksi 1,5 juta, kayak begini di sini harga cuma 300.000, banyak sekali. Nah, daripada kita produksi ya udah kita beli aja dari Cina. Nah, lalu kemudian dia impor dari Cina itu banyak sekali. Nah, itu sekarang di Intaco itu kalau keliling masih menjadi tempat wisata, tapi kalau kita keliling di sana 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 semua produk yang dijual dari produk Cina. Nah, kecuali hanya beberapa toko itu ya. Nah, jadi eh, itulah perbedaannya. Perbedaannya startup digital Gojek, Tokopedia itu dia melakukan apa yang disebut dengan predatory pricing. Menjual produk di bawah harga produksi, bukan cuma di bawah harga pasar, di bawah harga produksi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mematikan kompetitor. Nah, contoh yang paling simpel ya Gojek mematikan ojek pangkalan, Gokar mematikan taksi-taksi yang ada pada waktu itu, sehingga kemudian taksi-taksi itu harus tunduk. Ya, seperti taksi Bluebird itu bahkan harus bergabung pada Gojek, pokoknya dia masih hidup aja. Nah, model bisnis yang kayak begini kan bisa kita pahami, dia tuh rugi terus, dia rugi terus. Nah, kapan dia untungnya? Dia nggak akan pernah untung. Nah, oleh karena itu, maka ada istilah namanya exit, strategi exit, keluar dari lubang itu. Nah, siapa yang kemudian membuat istilah itu tadi? Tadi kalau misalnya semua mengikuti, sejak awal tadi saya udah putar sebuah video yang berasal dari Tech in Asia. Sebuah video yang berasal dari pusat pengembangan startup-startup digital. Jadi kalau kita mau belajar startup digital itu ya belajarnya ke Tech in Asia itu. Itulah kemudian dikasih tahu, kamu kalau mau menggunakan startup digital ya kayak begini modelnya. Kamu pokoknya bikin aplikasi, aplikasi kamu cari pendana, pendana A itu yang kemudian punya jalur untuk mendanai dan kemudian dia bisa melempar ke seri B, seri C, seri D. Nah, nanti pada akhirnya pendana-pendana terakhir itu akan exit dengan cara IPO. Pada saat IPO atau go public, pada saat itulah sebenarnya sudah terjadi titik jenuh. Titik jenuh di mana kemudian dia harus menarik dananya dengan menipu publik. Seolah-olah perusahaannya untung, lalu dijualah melalui IPO, lalu kemudian mengumpulkan dana dari sekian banyak orang yang tertipu, lalu kemudian perusahaan itu udah nggak ada bakar uang lagi, maka usernya akan turun terus sampai nilainya nol. Nah, sementara yang kita lakukan, kita kembali kepada as business as usually. Namanya bisnis itu kita mengumpulkan modal, membeli alat produksi berproduksi mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli. Nah, transaksi jual beli keuntungannya kemudian menjadi keuntungan perusahaan. Perusahaan dimiliki secara bersama-sama oleh mereka yang mengumpulkan modal. Itulah koperasi. Nah, itulah model ekonomi Pancasila. Model ekonomi Pancasila sebenarnya ya model ekonomi Islam di mana kemudian kepemilikan alat produksi atau kepemilikan perusahaan itu dimiliki bersama, keuntungannya dibagi bersama. Sederhananya begitu, Ustaz Yudi, mudah-mudahan bisa dipahami perbedaannya. Perbedaannya sangat pokok, pokok sekali, ya, sangat fundamental.
Mulai dari kepemilikan awal. Kalau ini kepemilikannya dimulai sejak awal, kalau yang itu tadi kepemilikannya dibagikan kepada publik pada saat dia sudah pada titik jenuh. Tetapi para pembeli saham pada satu go public itu dia berharap pada saat pembelian perdana itu sekian, maka dalam hitungan bulan nanti akan naik. Nah, pada waktu itu dia jual, pada waktu dia jual itu akan terjadi turun. Nah, seperti itu yang terjadi. Semua orang yang ingin membeli saham perdana IPO itu mengharapkan kenaikan yang besar. Pada saat terjadi kenaikan, dia akan jual. Dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi pada kenyataannya, startup-startup digital termasuk eh, Bukalapak yang nggak pernah naik, begitu dijual langsung anjlok jelas itu. Itu yang terjadi. Jadi mudah-mudahan saya bisa memberikan penjelasan yang simpel itu tadi bisa dipahami ya. Karena sejak 5 tahun saya ngomong kayak begini itu nggak pernah dipahami. Bahkan banyak yang memusuhi, terutama mereka yang memegang teori model ekonomi. Oh, nggak mungkin. Apa tuh namanya kan bisa dilihat dari neraca, bisa dilihat dari data, bisa dilihat dari akuntansinya, bisa nggak mungkin orang itu bisa kemudian memiliki saham kemudian dijual pada saat masih rugi. Nggak mungkin kan saham itu dilepas kepada pihak lain dalam waktu sekian, macam-macam ya. Sekarang model bisnisnya berubah, teori ekonominya berubah, dia masih berpegang pada pikiran lama yang tidak mungkin padahal semuanya terjadi ya dengan menabrak hukum-hukum ekonomi kan gitu. Nah, saya kira itu yang sekarang harus kita kembalikan. Masa itu udah lewat, nggak ada lagi angel investor yang akan menambah saham di Goto ya. Makanya Goto itu sedang putar otak bagaimana kemudian dia exit. Dia sekarang itu tinggal pikirannya exit aja, ya kan? Exit aja, exit untuk uang yang udah dibakar 240 triliun itu kembali. Setelah itu entah ini akan jadi miliknya siapa, kalau perlu milik bersama tapi menanggung kerugian. Ya, kan gitu. Itu saya kira ya, mudah-mudahan bisa cukup menjelaskan ya yang pertanyaan terakhir tadi. Monggo Ya, silakan terima Ustaz kasih Jabar. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada tambahan lagi? Bentar, ini ada yang angkat tangan siapa ya? Oh, nggak ada ya. Oke. Saya kira Ustaz Jabar, apa yang bisa kita jelaskan ini sudah cukup untuk bisa kita record untuk nanti apa namanya dipendekkan supaya kemudian kita bisa memahami bahwa saatnya kita hadir dengan sebuah platform digital yang normal. Saatnya kita hadir dengan platform digital yang berdagang dengan harga dengan apa tuh namanya dengan model perdagangan yang normal. Harga dijual ya harga normal, ya kan? Tidak predatory pricing. Tapi ini perlu pemahaman dari user, ini perlu pemahaman dari publik bahwa kemudian ya kita secara bersama itulah yang harus menyelamatkan ekonomi dengan cara kita mulai berdagang dengan cara yang normal, gitu kan? Kita mulai membuat aplikasi yang aplikasi itu berdagang dengan normal. Aplikasi itu kemudian dimiliki secara bersama. Ya, untuk memiliki kepemilikan bersama itu sistem ekonomi kita, sistem konstitusi kita itu memberikan peluang wadah untuk memiliki sebuah platform digital alat produksi atau perusahaan melalui koperasi. Dan itu tidak perlu kemudian mengeluarkan modal triliun-triliunan, masing-masing kita itu cukup ratusan ribu bahkan mungkin 1 juta itu sudah cukup untuk secara bersama-sama kita menyelamatkan ekonomi dari rongrongan predatory pricing, disruption, atau kemudian saham-saham asing yang masuk yang sebenarnya dia tujuannya adalah merusak ya, merusak ekonomi kita ya, sendi-sendi ekonomi kita dan itu sudah kita rasakan. Jadi kalau saya ngomong begini itu sudah kita rasakan. Silakan baca di mana-mana termasuk juga
ya kita kembali kepada teori-teori awal mereka berdiri itu seperti apa, sudah jelas kok dia mau exit strategi, cabut dari bisnis itu untuk kemudian melepaskan kepemilikan saham dari perusahaan yang sudah jenuh itu kepada publik, artinya kemudian beban itu kembali kepada publik. Nah, dia akan kembali dengan uang yang dia bawa dari IPO itu. Contoh yang sudah sukses adalah Bukalapak, ya kan? Nah, 7 triliun itu yang dia bawa ya. Nah, sekarang uh, Goto sedang dalam keadaan pusing untuk exit karena terlalu banyak uang dipakar 240 triliun, sementara masanya itu udah lewat. Ya. Dia mau exit melalui IPO udah lewat. Nah, sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang mau exit melalui IPO bahkan sudah gagal. Ya seperti Bayu, seperti WeWork, seperti banyak sekali sedang berjatuhan ya, berjatuhan startup-startup digital karena pada dasarnya dia memang tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi. Pada pada umumnya mereka memainkan saham dan ketika saham ini publik sudah paham bahwa tidak mungkin kita membeli saham-saham ya IPO dari perusahaan-perusahaan digital itu karena perusahaan-perusahaan digital itu pada dasarnya dia mau exit yang akhirnya melempar beban kepada kita. Lebih baik kita memunculkan sebuah platform digital baru yang baru saja kemudian kita danai bersama, kita miliki bersama, kita gunakan bersama, sehingga kemudian tidak ada beban-beban bakar uang yang puluhan triliun, ratusan triliun itu, sehingga kemudian kita bisa menyelamatkan model ekonomi, kita bisa menyelamatkan putaran ekonomi, kita bisa mengembalikan sistem ekonomi kembali kepada asalnya, jual beli itu halal, dan kemudian riba itu haram. Nah, model tadi itu kan sebenarnya bagian dari riba, bagian dari judi, bagian dari dia sebenarnya membuat satu uang yang diternakkan kan. Itu di model yang lain, di Tech in Asia atau di mana itu ternak uang namanya. Yang seperti itu ya. Dan itu ya itulah yang saya kira semangat yang mesti kita tanamkan, semangat yang kita mesti sosialisasikan agar kemudian justru pada saat inilah koperasi menjadi koperasi digital itu mendapatkan momentumnya, mendapatkan saatnya untuk mengembalikan atau menyelamatkan ekonomi. Nah, karena ya saya kira BUMN sendiri, negara sendiri sudah terjebak kepada startup-startup yang dibangga-banggakan unicorn, dekakorn, tapi ya merusak ekonomi dan tidak mendapatkan keuntungan. Itu saja saya kira Ustaz Jabar dan para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai titik awal untuk memulai sebuah aktivitas yang kemudian kita sebut sebagai koperasi serasi digital. Nah, koperasi sejahterakan rakyat seluruh Indonesia dengan memulai sebuah model bisnis digital yang normal, tidak model startup digital bakar uang. Kira-kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus. Bagi Bapak Ibu yang ingin join, segera nanti join, ada linknya, bisa minta ke kita linknya untuk join ke Koperasi Serasi Digital. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jika tidak ada lagi pertanyaan tentang koperasi, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita tutup kajian kita pada Jumat pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustaz.